Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa syakiran lillah wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina tabibi qulubina shifai fuadina nuri hadal wujud sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ikhwani, saudaraku umat Islam, keluarga besar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan rahmat kasih sayang Allah senantiasa memayungi kita. Hidayat Allah senantiasa menyinari, membimbing hidup dan kehidupan kita. Ikhwani, beberapa hari yang lalu, bahkan sampai saat ini, dunia medsos dikejutkan oleh seorang yang mengeluarkan statement, di mana statementnya ini 100% adalah statement tahawur. Kata orang Arab tahawur, ngawur dan sembrono. Statement yang sedikit pun tidak berlandaskan bobot nilai keilmuan, sehingga apa yang disampaikan itu membuat resah umat Islam. Walaupun yang bersangkutan sudah meminta maaf, maka al-faqir, hamba Allah yang jahil ini ingin meluruskan, berlandaskan ilmunya para ulama. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kepada kita di dalam Al-Quran tidak boleh mengeluarkan statement, pernyataan, apalagi sampai kepada bentuk penafsiran di dalam Al-Quran yang tidak berlandaskan ilmu, tidak berlandaskan ilmunya para ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini, wala takfu ma laysa laka bihi ilm, bermakna wala takul. Janganlah kalian mengatakan sesuatu yang tidak berlandaskan ilmu. Jadi jangan mengeluarkan statement kalau tidak berlandaskan ilmu. Maka sebelum berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran, ngaji terlebih dahulu. Maka apa yang terjadi itu karena tidak ngaji. Dia ingin populer, ingin beken, tidak mengaji, maka akibatnya fatal. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Oleh karena itu, di dalam kitab Ihya Ulumiddin, cetakan Darul Minhaj, juz 9, disebutkan waqad kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an aqula fid dini bi ghairi ilmin. Nabi sendiri, baginda Rasulullah, itu berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku mohon lindung kepadamu dari mengeluarkan statement, pernyataan di dalam urusan agama yang tidak dilandasi ilmu. Jadi jangan coba-coba berstatement tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama tetapi tidak dilandasi ilmu.
Maka disinilah Sayyidina Umar berkata, tafaqahu qabla an tar'asu. Ngaji terlebih dahulu, baru jadi kiai. Ngaji terlebih dahulu, baru jadi ustadz. Ngaji terlebih dahulu, baru menjadi penceramah. Ngaji terlebih dahulu, baru menjadi mubaligh. Jangan sebaliknya, hanya mengandalkan bakat, tidak ngaji, lalu kemudian jadi da'i. Akibatnya apa? Dhallun mudillun, sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu, suatu ketika Imam Rabi'ah bin Abdurrahman, beliau didatangi seseorang, beliau menangis. Ditanya, ma yubkika, apa gerangan yang membuatmu menangis wahai Imam Rabi'ah? Beliau berkata, ustuftiya man la ilma wa dhahara fil Islam amrun azim. Aku menangis karena ada orang yang tidak punya ilmu, dia dimintai fatwa. Ada orang yang tidak mempunyai latar belakang keagamaan yang kuat, dia memberikan dakwah, dia memberikan tausiah. Tausiahnya tidak dilandasi oleh ilmu. Suatu ketika Imam Sya'bi, sekelas Imam Sya'bi, ditanya suatu pertanyaan. Beliau menjawab, la adri, aku tidak tahu. Lalu kemudian yang bertanya itu berkata, apakah anda tidak malu ala tastahyi min qaulika la adri? Apakah anda tidak malu? Ditanya menjawab kok tidak tahu. Apa jawabnya Imam Sya'bi? Lakin al malaikah lam tastahihina qalat la ilma lana illa ma'allamtana. Kok aku? Beliau itu paling alimnya ulama ahlul Irak. Kok aku merasa malu? Wong malaikat saja tidak malu kok ketika menyatakan la ilma lana illa ma'allamtana. Jadi kalau tidak tahu, katakan saja tidak tahu. Jangan kok tidak tahu, merasa sok tahu menafsirkan Al-Quran. Wa wajadaka dhallan fahada, dengan menyimpulkan baginda Nabi sesat. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mohon diketahui, Nabi kita Muhammad itu adalah nur, cahaya kehidupan. Hidup tidak akan bercahaya tanpa cahaya Nabi Muhammad. Itulah yang disebutkan oleh Imam Az-Zabidi di dalam Ithaf Sadatul Muttaqin, halaman 747 juz awal. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Nur di sini fan-nuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu cahaya kehidupan. Oleh karena itu, bagaimana kita memahami wa wajadaka dhallan fahada? Maka di sini Al-Fakir, hamba Allah yang dhaif ini, ingin mengajak antum membuka kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir yang masyhur dengan sebutan Tafsir Al-Qurtubi, Al-Mujalladul Ashir, jilid yang ke-10, halaman jilid yang ke-10, juz 2, halaman 68. Wa wajadaka dhallan fahada. Para ulama dengan ilmunya yang luas, di mana ilmu kita tidak ada seujung jarinya, ilmunya para ulama-ulama dari para mufassirin yang terkenal itu. Beliau-beliau menjelaskan makna wa wajadaka dhallan di sini dengan berbagai item penafsiran yang bermacam-macam. Yang pertama, ada yang menyebutkan ad-dhalal di sini bimana al-ghaflah. Wa wajadaka dhallan artinya Allah itu mendapati baginda Nabi orang yang lupa. Jadi bukan sesat yang merupakan diddul hak, lawan katanya yang hak, bukan. Allah mendapati baginda Nabi itu lupa. Nah, ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Thaha, la yadillu rabbi wa la yansa.
La yadillu Rabbi bimakna la yaghful. Tidak akan lupa Rabbi Tuhanku wala yansa. Bimakna wala yansa. Bimakna la yaghful. Jadi baginda Nabi didapati oleh Allah itu dalam keadaan lupa. Lupa dari apa? Ada yang menyebutkan lupa anil hijrah. Baginda Nabi sudah diperintah hijrah, tapi karena beliau fokus menyebarkan dakwah di kota Mekah, sehingga beliau itu lupa. Lupa itu adalah sifat kemanusiaan. Baginda Nabi adalah basyarun, tapi la kal basyar, tidak seperti manusia biasa. Beliau lupanya tidak seperti lupa kita. Lupa karena nafsu, lupa karena dorongan syahwat, lupa karena lemahnya daya ingat kita. Baginda Nabi lemahnya bukan karena itu. Jadi beliau itu lupa di dalam berhijrah. Maka lalu kemudian fahada, Allah mengingatkan. Maka berangkatlah baginda Nabi itu hijrah. Ada versi yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan lupa di sini adalah lam takun tadri al-Quran wasyara'i. Baginda Nabi belum mengetahui Al-Quran karena memang belum diturunkan. Baginda Nabi belum mengetahui tafasilus syariah, terperincinya syariat. Syariatnya sholat, syariatnya zakat, syariatnya puasa, syariatnya haji. Nah, baginda Nabi belum mengetahui. Kenapa? Belum diajarkan oleh Allah. Fahada, maka lalu kemudian Allah mengajarkan. Tafasilus syariah, terperincinya syariat, Allah yang mengajarkan. Ada yang mengatakan dolan di sini ai fi qaumin dalal, kaumnya yang tersesat, bukan baginda Nabi. Bahkan ada yang mengatakan dolan di sini bimakna muhibban lil hidayah, cinta kepada petunjuk Allah. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Yusuf. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Ada juga penafsiran yang mengatakan wa wajadaka dhallan, bimakna dhallan di sini adalah tuhibbu Abu Talib. Baginda Nabi mencintai pamanda tercinta Abu Talib. Lalu kemudian fahada, Allah memberikan petunjuk ila mahabbati rabbik, untuk mencintai Allah. Nah, oleh karena itu Al-Fakir menyarankan antum saudara di dalam iman dan Islam, para pecinta medsos, pecinta Facebook, pecinta media sosial yang lainnya, jangan serta-merta ketika mendengar suatu statement, pernyataan diambil mentah-mentah. Tapi timbanglah dengan neraca ilmu. Lihatlah ilmunya para ulama. Jangan apa yang ada di YouTube ditelan mentah-mentah. Karena yang maksum itu hanya baginda Nabi. Yang tidak pernah salah itu hanya baginda Nabi. Kita selain baginda Nabi banyak salahnya. Oleh karena itu ukurlah dengan neraca syariat, ukurlah dengan neraca ilmunya para ulama. Insya Allah kita diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, menuntun kita. Amin. Allah menganugerahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.